mudaku yang terkasih, dimanapun Anda berada, semoga Tuhan selalu menyertai kita. Selamat berjumpa di video kali ini. Saya Bruder Fransiskus MTB. Sekarang saya bertugas di Kuskupan Agung Pontianak, tepatnya itu di komunitas Patimura Pontianak. Selamat memasuki Minggu Advent pertama. Renungan hari ini diambil dari Injil Matius bab 24 ayat 37 sampai 44. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada kedatangan Putra Manusia. Pada zaman sebelum air bah itu, orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka tidak menyadari apa yang terjadi sampai air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian halnya kelak pada kedatangan Putra Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang menggiling gandum, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Oleh karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang ketika malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaknya kamu juga siap sedia, karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga." Advent datang lagi. Advent adalah saat rahmat, menantikan kedatangan Tuhan secara khusus dan istimewa. Advent adalah saat, waktu, dan kesempatan bagi gereja dan bagi kita mempersiapkan diri secara khusus untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Lewat bacaan Injil hari ini, hendaknya kamu siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Menyambut datangnya ada beberapa sikap dalam diri sebagai seorang manusia. Sikap siap, cuek, cemas, takut, tidak peduli, atau bersikap biasa-biasa saja. Tapi Yesus mengingatkan kita agar benar-benar mempersiapkan diri agar hidup kita fokus pada kebenaran firman-Nya. Karena itu, hidup ini bukanlah hanya menunggu kedatangannya, tetapi terutama menyenangkan hati Yesus dalam segala keadaan apapun. Berjaga artinya kita menaruh iman kita pada Kristus dan menghidupinya setiap saat, sehingga kapanpun ia datang, kita siap sedia. Dengan begitu, kedatangannya menjadi sukacita bagi kita. Apa yang harus kita lakukan agar kita dapat berjaga-jaga? Pertama, kita harus berjaga-jaga dengan menjaga hati kita, segala perkataan kita, dan perbuatan hati, agar yang keluar dari hati kita sesuai dengan perbuatan kita. Yang kedua, kita harus menjauhkan diri dari segala hal dan kepentingan duniawi.
Ketiga, kita harus selalu siap sedia setiap saat supaya hari Tuhan tidak jatuh secara tiba-tiba kepada kita seperti sebuah jerat. Keempat, kita harus berjaga-jaga sambil berdoa, meminta kekuatan dari Tuhan, membangun relasi atau hubungan yang lebih baik lagi dengan Tuhan, sehingga Tuhan memampukan kita, memampukan hati kita, dan menguatkan kita. Terutama dalam perkembangan zaman milenial saat ini, kita dituntut untuk senantiasa berjaga-jaga, menjaga hati, menjaga pikiran, dan harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga kita tidak dapat tergoda dengan tawaran dunia saat ini. Kedatangan Tuhan bukanlah suatu peristiwa biasa, tetapi sangat luar biasa. Kita harus berjaga-jaga dengan sungguh-sungguh, dan agar kita dapat menyambut kedatangannya dengan penuh sukacita. Semoga